Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah Mushola Al-Andalusia, Mushola Andalusia yang Masya Allah, yang luar biasa, yang mampu untuk melangkahkan kakinya, membuka hatinya untuk menghadiri sholat berjamaah, kemudian majlis ilmu, di saat sebagian manusia di luar sana asyik dengan rasa ngantuknya, dengan kasur yang nyaman dan empuknya. Ini tentu suatu nikmat yang sangat besar, hadirin sekalian, yang Allah berikan kepada kita berupa kemudahan untuk melaksanakan tujuan dari keberadaan kita di dunia ini. Allah tidak menciptakan kita untuk sekedar makan, minum, bersenang-senang, tapi untuk tujuan yang agung lagi mulia. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Betul, ibadah itu bukan hanya sholat. Betul, ibadah itu bukan hanya ngaji. Tetapi ibadah itu memang luas. Tetapi sholat adalah ibadah yang akan pertama kali dihisab di hari kiamat nanti. Dan sholat adalah penentu kebaikan seseorang. Kalau mau melihat agama seseorang, lihat saja sholatnya. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka anak-anak kalau mau jadi anak yang soleh, mereka harus dididik, dilatih sholat sejak kecil. Murru awladakum bisolah fi sab'i sinin. Perintahkan anak-anak sholat ketika usia mereka maksimal itu sudah 7 tahun. Sebelum itu harus sudah diajarkan. Apalagi kalau sudah 7 tahun. Harus sudah bisa gerakannya, harus sudah bisa bacaannya. Yaitu usia 7 tahun. Sejak kecil. Allah juga berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah dalam memerintahkan sholat itu. Karena sholat itu berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Sholat itu berat kecuali bagi orang-orang
yang khusyuk, yang yakin akan berjumpa dengan Allah dan akan kembali kepadanya. Ya, jadi luar biasa. Nikmat yang sangat besar ketika Allah mudahkan kita untuk bisa sholat berjamaah. Kemudian menuntut ilmu. Ini juga amalan yang sangat besar yang merupakan tanda Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Walaupun tidak pasti, maksudnya tidak menjamin yang hadir itu bakal baik. Tetapi orang yang baik pasti hadir di majelis ilmu. Yang hadir di majelis ilmu belum tentu baik. Tapi orang-orang baik pasti hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din," kata Rasulullah. Siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, Allah akan menjadikan dia mengerti, paham tentang perkara agamanya. Dan pemahaman terhadap agama itu tidak bisa tiba-tiba. Tidak bisa dengan bersemedi tiba-tiba celing gitu. Langsung ngerti. Seseorang bisa paham agamanya ketika dia mau hadir di majelis ilmu. Oleh karena itulah Rasulullah wajibkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik pada kita untuk sholat berjamaah, untuk hadir di majelis ilmu yang merupakan tanda kebaikan bagi kita semua. Tanda Allah menginginkan kita masuk surga. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Bukan pasti, tapi dimudahkan. Karena ada orang-orang yang menuntut ilmu tapi tidak mau ke surga. Menuntut ilmu itu memudahkan. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu jadi tahu jalan. Mana yang benar, mana yang salah. Harus ke kanan atau ke kiri gitu. Terang. Jelas jalannya. Setelah tahu, ada orang yang mengikuti jalan kebenaran, ada yang nggak mau. Tapi dengan menuntut ilmu, satu langkah lebih maju. Minimal dia udah tahu bahwa yang benar itu seperti apa. Yang benar yang mana? Yang boleh yang mana? Yang tidak boleh yang mana? Dengan menuntut ilmu. Langkah berikutnya tinggal dia mau ngikutin atau tidak. Jika dia mengikuti jalan kebenaran, maka disitulah dia akan mendapatkan surga. Tapi kalau dia sudah tahu benar yang mana, yang salah yang mana, malah justru memilih yang salah, ini musibah bagi dia. Ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, kita meminta diberikan petunjuk untuk mengetahui kebenaran. Mana yang benar?
dan kita meminta diberikan petunjuk untuk melaksanakan kebenaran. Taufik. Nah, jadi ini yang dimaksud Allah akan mudahkan jalan ke surga. Karena udah tahu jalannya. Nah, tinggal kita sudah tahu jalannya mau diikutin apa enggak? Kadang-kadang kita nggak mau ngikutin. Kadang-kadang lebih ngikutin hawa nafsu. Ya semoga kita tidak seperti itulah. Karena dalam surat An-Nazi'at Allah sudah mengingatkan. Fa amma man tagha wa atara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa yang melampaui batas dan lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat, maka neraka jahimlah tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun siapa yang takut akan kedudukan Rabb-nya, menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembalinya. Semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surganya. Amin. Baik hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita akan mulai kajian tafsir kita di kesempatan ini. Insya Allah kita akan mengkaji surat An-Nas. Surat yang insya Allah sudah dihafal dan sering kita baca. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surat An-Nas ini termasuk surat Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Jadi ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Surat Makkiyah itu diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Sedangkan surat Madaniyah diturunkan oleh Allah setelah beliau hijrah. Yang jadi patokan adalah waktu turunnya, bukan tempatnya. Terkadang ada yang diturunkan di Mekah, tapi waktunya setelah beliau hijrah. Maka tetap disebut surat Madaniyah. Karena waktunya setelah hijrah. Contoh ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agama Islam bagi kalian dan kucukupkan nikmatku dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Kata Umar bin Khattab, ayat ini turun di Mekah di padang Arafah. Arafah di mana? Di Mekah. Tapi ini di akhir-akhir Rasulullah hidup ketika haji wada setelah hijrah, maka tetap disebut ayat Madaniyah. Demikian juga ayat yang turun di Baitul Maqdis atau di Taif, ya, dilihat dari waktunya. Kalau sebelum hijrah disebut surat Makkiyah dan jumlahnya 6 ayat. Diawali dengan kata Qul, katakanlah, seperti surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, dan Al-Falaq. Semuanya diawali dengan Qul. Katakanlah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur, ketika siap-siap hendak tidur dan berbaring di atas kasurnya, beliau ya mengumpulkan kedua tangannya kemudian meniupkan dan membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Disunnahkan seperti itu. Ya, kalau Bapak mau tidur, baca dulu 3 surat ini. Dan jika beliau merasakan sakit, juga beliau membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Bahkan ketika beliau terkena sihir, beliau hilangkan dengan membaca surat Al-Falaq An-Nas. Beliau bersabda kepada Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, ala ukhbiruka bi afdali ma ta'awwada bihil muta'awwidun?" Wahai Ibnu Abbas, maukah aku kabarkan dengan bacaan terbaik bagi orang yang ingin meminta perlindungan? Maka kata Ibnu Abbas, qultu bala, tentu wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ya. Maka kata Rasulullah, yaitu surat qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Makanya 2 surat ini disebut muawwidzatain. 2 surat untuk meminta perlindungan. Siapa yang membaca 2 surat ini, maka Allah akan menjaga dan melindunginya. Sehingga sangat bagus dibaca setelah sholat. Bagus dibaca di pagi hari, di sore hari, dan tadi sebelum tidur. Insya Allah hafal nggak anak-anak? Anak-anak hafal nggak? Apalagi bapak-bapak. Pertanyaannya, dibaca nggak di sore hari? Dibaca nggak di pagi hari? Dibaca nggak sebelum tidur? Jangan sampai lupa. Ya, bacaan yang sudah dihafal, yang ringan, tapi manfaatnya besar, jangan sampai terlewat. Anak-anak diajarkan di rumah agar terhindar dari gangguan syaitan, gangguan jin, gangguan makhluk secara umum, termasuk hewan-hewan buas, termasuk hewan-hewan yang membahayakan seperti kalajengking, ular dan lain sebagainya. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 surat ini. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah wahai Rasulullah. Kalau di terjemahan kebanyakan atau sebagian besar katakanlah wahai Muhammad. Kata sebagian ahli tafsir, walaupun boleh seperti itu, tetapi lebih baik dengan wahai Rasulullah atau Nabiullah. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak pernah memanggil Rasulullah dengan nama. Ya Muhammad ada nggak dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Nabi yang lain manggil nama di Al-Qur'an. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam. Ya. Tinggallah engkau dan istrimu di surga. Ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Dipanggil nama mereka. Tapi Rasulullah, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, Allah manggil wahai Rasul gitu.
Sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, dipanggilnya wahai nabi. Katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita kaum muslimin agar mengulurkan jilbab mereka. Kadang ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil, tapi enggak pakai ya Muhammad. Kalau Allah dalam Al-Qur'an tidak memanggil ya Muhammad, alangkah baiknya kita juga ketika menerjemahkan, qul, katakanlah wahai Rasulullah, wahai Nabiullah. Apa yang harus dibaca? Yang harus diucapkan, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung, ya, meminta perlindungan, minta dibentengi dalam setiap waktu, setiap tempat, dalam setiap keadaan, birabbin nas, kepada Rabb manusia. Siapa Rabb manusia? Allah. Di pertemuan sebelumnya kita membahas surat Al-Fatihah. Allah menyebut dirinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Dan alam semesta, segala sesuatu selain Allah, termasuk manusia. Dan arti Rabb, pencipta, penguasa, dan pengatur. Yang menciptakan manusia, yang menguasai manusia, dan mengatur manusia adalah Allah. Kenapa disebutkan Rabbun Nas, Rabb manusia, padahal Allah Rabbul Alamin? Untuk mengingatkan kita sebagai manusia agar lebih dekat. Rabb kalian itu yang menciptakan kalian, yang memberikan rizki kalian, yang menguasai, mengatur kalian, kecil besarnya, itu Allah. Dan ketika Allah berkuasa, kalian kalau butuh perlindungan, berlindunglah kepada Allah, Rabb manusia. Jangan kepada yang lain. Yang enggak menciptakan manusia, yang enggak ngasih rizki ke manusia, ya, yang enggak menghidupkan dan mematikan manusia. Minta perlindungan kepada Allah saja, Rabb manusia. Kemudian ayat berikutnya, Malikin Nas. Kita berlindung juga kepada Malik, yaitu raja yang merajai manusia, yang merajai sekaligus menguasai dan mengatur urusan mereka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menghidupkan mereka, mematikan mereka, membuat mereka sehat, membuat mereka sakit, membuat mereka mulia, membuat mereka terhina. Yang berkuasa siapa atas diri kita? Allah. Minta perlindungan kepadanya. Ketika kita dihinakan oleh manusia, yang berkuasa atas diri kita Allah, maka minta kepada Allah, Raja kita, agar kita tidak dihinakan lagi misalnya. Siapa yang dimuliakan oleh Allah tidak ada yang bisa menghinakan. Sebaliknya siapa yang dihinakan oleh Allah tidak ada yang bisa memuliakan.
ilahin nas. Allah juga sebagai ilah, sesembahan manusia. Ya, ilah di sini seperti kitab, maktub yang tertulis, artinya makhluk yang disembah. Karena Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya penguasa dan pengatur alam semesta, maka Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan ibadahi. Maka Allah lah ilahin nas. Ya, sebagai sesembahan manusia yang sesungguhnya. Walaupun sebagian manusia menjadikan sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah yang merupakan Rabb manusia, Raja manusia, sesembahan manusia. Dari apa? Kita minta perlindungan dari apa? Di dalam surat ini. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan al-waswas yang berarti muwaswis. Kejahatan syaitan yang senantiasa membisiki. Al-khannas senantiasa mundur ketika disebutkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berlindung pada Allah dari kejahatan syaitan. Yang mana syaitan itu al-waswas dan juga al-khannas. Al-waswas artinya muwaswis. Suka membisiki hal-hal yang buruk. Khannas yang maju mundur. Mundur bersembunyi ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kalian jangan merasa takut sama syaitan. Jangan khawatir dari syaitan. Karena syaitan itu khannas. Ya. Ketika mereka disebutkan nama Allah, mereka langsung takut dan lari terbirit-birit. Ya, ketika kita berzikir kepada Allah, mereka langsung sembunyi. Tapi yang nggak berzikir, disamperin. Makanya boleh nggak takut sama setan? Boleh nggak? Nggak berani ke masjid nih. Takut, kenapa? Takut diganggu setan. Kita berzikir, setan itu lari. Bahkan sebagian ulama, jangankan orangnya, sendalnya dibawa aja setan itu langsung lari. Ada yang kesurupan, diminta untuk beruqyah. Imam tersebut, ya, bawakan sendal ini ke sana. Baru sendalnya yang nyampe. Tapi mereka sudah takut setan itu. Ya. Setan kalau berpapasan dengan Umar akan memilih jalan yang lain. Jadi yang diganggu itu yang nggak berzikir pada Allah. Yang nggak yakin dengan Allah. Rumah yang dibacakan Al-Quran, khususnya Al-Baqarah, tidak akan dimasuki syaitan. Ya, jadi syaitan itu lemah. Tapi meskipun lemah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu suka membisikkan hal-hal yang tidak baik di hati manusia, membisikkan untuk cinta syahwat, menjadikan maksiat itu terlihat biasa-biasa saja, bahkan terlihat enak, menyenangkan,
menjanjikan janji-janji palsu, angan-angan kosong, sehingga manusia tertipu. Itu syaitan. Ada peluang maksiat, syaitan akan membisiki, udah nggak apa-apa ya, nyantai aja, gak ada yang tahu. Padahal akibat dari maksiat itu hancur keluarganya, hancur nama baiknya, hancur karirnya. Bayangkan, ya, seorang yang baik-baik saja, sudah punya keluarga, punya istri, punya anak, punya pekerjaan nyaman, punya nama baik di masyarakat, digoda oleh setan, udah nggak apa-apa, sayang dilewatkan. Dijanji-janjiin, janji-janji palsu, nggak apa-apa, nyantai, nggak bakalan ketahuan. Hingga akhirnya dia tertipu, terjatuhlah kepada maksiat tersebut. Wah, dia dipenjara, bercerai dengan istrinya, dipecat dari pekerjaannya, terhina namanya, nggak dianggap keluarga lagi sama orang tuanya, saking memalukannya. Lihat, setelah itu setan ngapain? Tertawa. Dia ngebisikin, ngerayu-rayu manusia. Setelah manusia terjatuh kepada jurang maksiat itu, setan tertawa dan manusia menangis. Bermanfaat penyesalan? Mungkin masih bermanfaat selama di dunia, tapi hancur, keluarga hancur. Bisa mengembalikan keadaan? Ya, mereka yang berzina, mereka yang memperkosa, membuat asusila, apa nggak hancur hidup mereka? Kemana nama baik mereka? Di mana istri mereka? Di mana muka anak-anak mereka? Seenak apa? Bukankah mereka sudah punya istri? Ya, seenak apa? Dan berapa lama enaknya juga? Dan berapa kali? Tidak ada yang lebih menyesal daripada orang yang mengikuti bisikan syaitan. Dan Allah sudah memperingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata, ingin mencelakakan kita. Jadi kalau lagi dirayu-rayu, jangan mau. Istighfar. Makanya minta perlindungan, baca surat Anas dan Al-Falaq ini, supaya nggak mudah tergoda. Dibisikin sedikit, tergoda. Dirayu sedikit, tergoda. Dan ingat, minal jinnati wan nas. Ternyata setan itu dari golongan jin dan dari golongan manusia. Golongan jin membisikkan dalam hati, tiba-tiba muncul terbesit aja godaan-godaan itu. Godaan ya yang langsung muncul tiba-tiba di dalam hati atau dalam pikiran. Dari golongan manusia kedengeran suaranya. Ada setan-setan manusia ngajak bapak kepada perkara-perkara buruk. Ayo, mabuk bentar, itu setan itu. Ayo kita bersenang-senang. Ya, ngapain miskin terus? Ayo kita kaya mendadak. Ngajak kepada keburukan-keburukan. Ya Allah menyebut syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura. Setan manusia dan jin yang menyampaikan
wahyu satu sama lain dengan menghiasi perkataan yang bisa menipu. Hati-hati. Ya, kita berlindung pada Allah dari godaan syaitan ini. Karena penyesalan akhirnya, ya, di dunia dan di akhirat. Belajarlah dari orang-orang yang terjatuh kepada jurang maksiat. Apakah kesudahan mereka itu bahagia atau sengsara? Ya. Tentu kesengsaraan, penyesalan, penderitaan, kesedihan. Enggak ada kesenangan. Tergoda hanya untuk kesenangan sesaat. Ya. Na'udzubillah. Pelajaran dari surat ini, hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Yang pertama, penetapan adanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Rububiyah Allah itu Allah menciptakan, Allah menguasai, Allah mengatur. Jadi diri kita ini ada dalam pengaturan Allah. Kita bisa tampan, ngaku tampan aja dah. Ya. Itu yang membentuk wajah tampan kita siapa? Ya Allah, jangan bangga gitu loh. Jangan sombong. Demikian juga kalau merasa kurang tampan, jangan menghina diri sendiri. Ya, ini juga ketetapan dari Allah. Tapi kayaknya di sini tampan semua. Terbukti sudah punya istri. Ya. Udah laku gitu. Kemudian disyariatkan meminta perlindungan kepada Allah. Jangan anggap remeh, Pak, surat ini. Bacalah. Minta perlindungan kepada Allah, resapi maknanya. Ya, minta perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan makhluk. Nanti kalau kita bahas surat Al-Falaq lebih bagus lagi doanya. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan seluruh yang Allah ciptakan. Ya. Ada orang-orang jahat, kita berlindung kepada Allah dari mereka. Ada hewan-hewan jahat, kita berlindung pada Allah dari itu. Yang kelihatan dan yang enggak kelihatan. Maka insya Allah kita baca dua surat ini aman gitu. Dengan yakin bacanya. Kemudian surat ini menunjukkan betapa manusia sangat butuh kepada Robnya dalam mendapatkan manfaat maupun dalam menghindari mudarat. Ya, kita sangat butuh kepada Allah. Untuk dapat manfaat butuh Allah. Untuk menghindari mudarat butuh Allah. Terutama dari kejahatan musuh kita. Musuh kita siapa? Syaitan. Kemudian buruknya kejahatan bisikan syaitan. Maka jangan remehkan dari bisikan-bisikan itu. Terbesit, kepikiran, ya, hal-hal yang buruk itu berasal dari syaitan. Segera minta perlindungan kepada Allah. Jangan ikuti. Jangan ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus baca surat Al-Falaq, surat An-Nas baca. Ya. Tidak, ini dari syaitan. Misalnya di rumah selain istri diuji oleh Allah, ada pembantu yang lebih muda dari istri. Atau dari ipar. Ada ipar. Istri lagi ada perluan keluar. Kata Rasulullah, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa thalithuhu masyaitan. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita
kecuali ketiganya syaitan. Hati-hati, Pak. Mungkin wajahnya nggak secantik istri kita, tapi syaitan bisa menghiasi kambing pun cantik banget. Ya, sekiranya itu kambing itu, syaitan bisa menghiasi kambing didandanin. Dibisikin, dibisikin, dibisikin. Maka jangan kita mendekat kepada ya, jangan mendekat kepada godaan. Jangan mendekat kepada godaan, jangan. Istri kita lagi keluar, ya udah kita ikut keluar, jangan di rumah sama pembantu. Kalau nggak pembantunya suruh keluar. Maaf ya Bi ya, istrinya lagi belanja, Bibi tunggu di luar, kita yang di rumah. Atau sebaliknya, ya udah Bibi di rumah, saya ke masjid. Jangan berduaan sama yang bukan mahram atau ipar. Ya. Godaan-godaan setan itu. Dan kalau sampai terjadi penyesalan. Penyesalan. Nggak ada kebahagiaan. Ya, nggak ada ketentraman. Kehancuran ketika kita mengikuti bujuk syaitan itu. Makanya bahaya sekali. Kemudian bahwa bisikan syaitan itu sampai ke dalam hati. Ya. Bukan perkataan yang bisa didengar oleh telinga, tapi tiba-tiba terbesit. Nah, ini ngeri sekali. Datangnya dari mana? Ya itulah dari syaitan. Dan terkadang bisikan berasal dari manusia yang bisa didengar perkataannya. Hati-hati. Ada di antara manusia yang ngajak kepada keburukan. Maka waspadalah dalam berteman baik. Ya. Kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Kita bergaul bebas dengan siapapun. Tidak boleh kita eksklusif. Ya kita bebas. Tapi kalau berteman dekat, wajar dong kalau kita pilih-pilih. Yang nggak waras jangan ditemenin. Nanti kita dibacok sama dia. Ya. Yang suka maksiat, pengedar narkoba, yang suka mabuk-mabukan, yang suka berzina, yang suka pacaran. Orang-orang yang buruk jangan dijadikan teman dekat karena pasti dia akan mengajak, memberikan bisikan-bisikan. Itu tuh ada janda muda tuh. Masih kosong. Jadi digoda gitu dengan kalimat-kalimat yang menyesatkan ya dan menjerumuskan, naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita terhindar dari godaan syaitan, baik jin maupun manusia. Ya semoga bermanfaat. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan dari hadirin, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ustaz, terkait was-was bisikan. Mengenai was-was itu, apakah misalnya kita melewati suatu tempat yang memang dirasa ada tindak kejahatan, terus ada was-was diri kita, apakah itu merupakan was-was dari syaitan, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Jazakallah khair. Was-was itu bisikan-bisikan yang tidak benar dan aneka ragam, di antaranya bisikan yang menghalangi kita dari berbuat kebaikan. Misalnya kita mau berangkat kerja, dikasih was-was, nanti kamu bakal mati di jalan deh kayaknya. Mendingan kamu di rumah, santai, tidak usah kerja. Ya. Ini was-was. Kenapa kita ditakut-takutin? Ya kita ditakut-takutin oleh syaitan.
Setan itu menakut-nakuti kita dengan bisikannya, dengan mimpi yang kita alami. Makanya kalau kita bermimpi buruk, tidak boleh diceritakan. Cukup kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jika perlu meludah ke kiri. Karena setan menakut-nakuti. Ya. Wallahu ya'idukumul faqra. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum magfiratan wa fadla. Setan menjanjikan kefakiran dan ia mengajak kepada perbuatan keji. Menakut-nakuti itu was-was. Takut miskin, takut gini, takut gitu. Adapun kita waspada di jalan karena kejahatan dan memang di situ rawan, itu bukan bagian daripada bisikan. Jalannya gelap, rawan, ya kita menghindar jalan tersebut, itu bukan bisikan setan. Itu namanya kita waspada. Iya. Ya jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya. Saya mau nanya untuk di dalam surat An-Nas, mengapa Allah menggunakan kata sudur timbang kata qalbun? Bahkan kalau di surat Al-Baqarah kan disebutkan fi qulubihim marad, ya kan, bukan sudur. Itu secara maknawi mungkin berbeda, Ustadz. Itu saya pertanyaannya, sebenarnya bisikan setan itu adanya di qalbun atau fi sudur? Maksudnya apa ya? Sudur itu lebih arah ke arah jiwa kan, kayak gitu. Saya nggak tahu sih, makanya saya mau nanya biar memperjelas pemahaman saya seperti itu. Kedua, masalah angan-angan. Angan-angan itu apakah berasal dari setan atau memang pikiran kita yang tidak tertuju, nggak fokus, jadinya angan-angan, maksudnya wah kayaknya enak nih, andai kata kan biasa kita seperti itu, Ustaz. Apakah itu juga berasal dari setan seperti itu, atau memang itu coba cita-cita yang kita impikan seperti itu sih, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan nomor 2 dulu. Jadi syaitan itu disebutkan dalam Al-Quran ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Syaitan menjanjikan janji-janji palsu dan membuat mereka berangan-angan, padahal mereka tidak menjanjikan kecuali hanyalah tipuan belaka. Ya, tipuan belaka. Setan menipu. Jadi angan-angan itu artinya apa? Bedanya dengan cita-cita apa? Kalau kita ditanya mau masuk surga nggak? Dan sholat, ngaji, itu angan-angan apa cita-cita? Cita-cita. Nah, satu lagi, mau masuk surga nggak? Mau, tapi nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Di diskotik mulu. Pengennya masuk. Nah, itulah yang disebut dengan angan-angan. Jadi angan-angan itu apa ya? Ucapan yang tidak dibuktikan dengan perbuatan. Keinginan tapi nggak dibuktikan. Pengen kaya tapi di kamar mulu, itu angan-angan. Kamu bisa kaya kok. Ya bisa kaya. Ya kamu bisa kaya tapi diem aja di kamar gitu. Gak mau kerja, gak mau belajar, gak mau ngapain. Dan itu tidak akan terjadi. Angan-angan itu gak akan terjadi. Angan-angan kosong disebut. Kalau cita-cita,
dia akan berusaha untuk menggapai cita-citanya. Makanya beda antara angan-angan dengan harapan, dengan cita-cita. Setan itu ngasihnya angan-angan. Ya, diem aja, nanti kamu masuk surga nyantai aja. Nggak perlu ngaji, nggak perlu sholat, ya nggak perlu berbuat baik. Nanti kamu kaya, nggak kerja, nggak ngapain, linglung aja. Iya, itu angan-angan. Untuk yang pertama terkait dengan qalb dan sadr, ya. Sadr itu lebih dipakai pada yang nampak. Ini sadr, dada. Sedang qalb itu lebih dipakai untuk yang abstrak. Nggak kelihatan. Hati kita mana? Bukan hati yang di sini. Ya. Hati, Anda nggak punya hati ya? Punya lah pasti, gitu kan? Ya. Jadi penggunaan sadr dan qalb itu lebih sering sadr untuk yang nampak, sedangkan qalb untuk yang abstrak. Nah, fi sudurin nas, kepada dada manusia, maksudnya adalah ke dalam hati mereka. Tapi hati ini bukan hati yang menerima kebenaran, tapi menerima bisikan. Ya, menggunakan yang dimaksud hati, tapi yang digunakan lafaz sadr. Ya. Dan Allah menyebutkan orang yang dilapangkan dengan Islam itu dilapangkan dadanya. Ya. Syarhus sadr. Tentu yang menerima adalah hati. Ya, demikian juga yang disempitkan. Ya. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Yang sempit apanya? Hatinya atau dadanya? Ya sama maksudnya. Tetapi lebih kepada dadanya. Makanya ada istilah lapang dada bukan lapang hati. Walaupun bisa, ya kan? Semoga hatinya dilapangkan, tapi bersikaplah lapang dada gitu. Ini penggunaan kalimat-kalimat tentu punya rahasia-rahasia yang lebih dalam, ya. Tetapi disebutkan di kesempatan ini bahwa kata sadr itu dimaknai dengan dada, walaupun yang dimaksud adalah hatinya. Dan qalb itu hati yang abstrak, yang bisa dipakai untuk berpikir. Seperti firman Allah, lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati tapi nggak bisa berpikir, menggunakan hatinya untuk berakal gitu, untuk memikirkan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nah. Baik, terakhir sebelum ditutup. Jika tidak berarti ini yang terakhir tadi. Baik hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Semoga kajian kita bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kekhilafannya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.